menyelesaikan simplex, kita menggunakan tabel simplex. Di sini pertama-tama kita buat initial tabel dulu. Ini tabel yang bisa saya pakai. Kita buat dulu CPI, terus CJ, variabel basis, VB, dan semua variabel yang ada di dalam permasalahan kita masukkan ke dalam variabel basis ini ya, yang baris. Nah ini X1, ini saya kasih equation aja supaya lebih jelas ya. Jadi di bagian baris ini itu diisi dengan semua variabel di dalam permasalahan. Di sini X1, lalu di sini ada X2, lalu sisanya tinggal untuk deviasinya. Ini saya besarkan ya. Oke, yang di sini D1 plus. Oke, saya buat equationnya lagi. Yang ini D1 plus, D1 pangkat plus. Ya, lalu ya saya gedein. Oke. Ya memang pakai Excel tuh agak ribet ya untuk penulisannya, rumus-rumus, tapi untuk perhitungannya dia cepat. Lalu ini variabel yang selanjutnya itu adalah D1 min, D1 pangkat min. Ya, kita copy di sini. Kita paste D1 pangkat min. Lalu selanjutnya ada D2 pangkat plus. Terus D2 pangkat min. Saya copy saja. Copy paste. Jangan lupa teman-teman buat like dan subscribe video aku ya, supaya aku lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial edukasi lainnya. Oke. Ya, ini D3 pangkat plus, terus ini D3 pangkat min. Oke, semua variabel sudah kita masukkan ke tabel initial tabel untuk bagian baris di kolom VB. Oke, saya sambil merapikan ya. Oke, ini untuk mengisi CC. Di sini kita lihat fungsi tujuannya. Ya, di sini ada fungsi tujuannya. Ada koefisiennya itu cuma D1 plus, D2 plus, sama D3 min. Jadi di sini kita isi untuk X1 0, X2 0, D1 plus 1, D1 min 0, D2 plus 1, D2 min 0, D3 plus 0, D3 minnya 1. Oke. Lalu kita buat lanjutan tabelnya.
Oke, untuk mengisi variabel basis itu sebelum kita isi ya lebih baik kita isi dulu pembatas-pembatasnya, karena variabel basis itu kan kita lihat dari matriks identitasnya yang membentuk matriks identitas. Matriks identitas itu berupa seperti ini: 100 010 001 gitu. Jadi nanti dari pembatas ini variabel mana yang membentuk matriks identitas, maka itu yang dijadikan sebagai variabel basis di dalam tabel ini, tabel ini. Untuk pembatas yang pertama itu kita lihat di X1 di sini kita tulis koefisiennya ya. Ini 2,5 untuk X1, terus X2 nya ada 5, terus D1 plusnya itu min 1, D1 minnya itu plus 1, D2 min, D2 plus, D3 plus, D3 minnya 0. Nah ini nilai RHS nya itu sama dengan ruas kanan. Jadi ini kita isi untuk yang pertama ini 90. Nah, lalu untuk pembatas yang kedua, koefisiennya ada yang kedua ya, koefisiennya ada 3,5 untuk X1, terus untuk X2 nya 3,5. Ini untuk D1 plus atau min tidak ada koefisiennya, jadi 00. Yang ada itu untuk D2 plus itu min 1, D2 min itu plus 1, D3 plus D3 min juga tidak ada koefisien di sini, jadi 00. RHS-nya di sini ruas kanannya 90. Lalu untuk pembatas yang ketiga, untuk X1 50, X2-nya ada 70, D1 plus D1 min yang ada jadi 00, D2 plus D2 min juga tidak ada 00, yang ada itu untuk koefisien D3 plus dan D3 min, yaitu D3 plusnya min 1, D3 minnya itu 1. Karena min kali min 1 ya. RHS ruas kanannya itu 2000. Nah, dari sini kita lihat mana yang membentuk matriks identitas. Ternyata ada di D1 min 100. Ini saya blok. Lalu ada di D2 min 010. Lalu yang terakhir ada di D3 min 001. Nah, jadi di sini yang membentuk matriks identitas, sehingga untuk variabel basis bagian kolomnya ini kita isi. Yang pertama ini D1 min, lalu D2 min, lalu D3 min, D3 min. Oke, sini saya hapus lagi bloknya. Nah, di sini kita hitung ZJ-nya. Untuk menghitung ZJ, ini kita isi dulu JPI. Ini berdasarkan dari koefisien di JJ-nya. Misalnya D1 min itu koefisien sini 0, maka di sini 0. Untuk D2 min-nya di sini 0, maka kita isi di sini juga 0. D3 min di sini ada 1, kita isi 1 di sini.
Lalu untuk menghitung CC itu sama dengan itu CPI-nya itu semuanya dikalikan angkanya dengan variabelnya, semuanya ditambah. Nah, 0 kali 25 ditambah 0 kali 3,5 ditambah 1 kali 50 gitu. Jadi sama dengan 0 dikali 2,5 ditambah 0 dikali 3,5 ditambah 1 dikali 50. Nah, di sini yang kita kunci angkanya yang CPI karena semua masing-masing variabel dikali dengan angka yang sama. Sebenarnya di Excel itu bisa ya kita pakai sum product, tapi saya lebih familiar menggunakan ini untuk tutorial supaya lebih jelas sih, jelasin ke kalian. Nah, terus kita hitung CC-nya, kita tarik, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita cek untuk CC min ZC-nya. Di sini CC min ZC sama dengan di sini 0 dikurangi 50. ZC-nya 50. Oke. Kita geret. Ya, di sini kita bisa melihat nilai CC min ZC-nya ada yang minus. Nah, karena ini fungsi tujuannya itu minimasi, maka kita cari CC min ZC-nya yang minusnya paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu adalah min 70. Jadi ini sebagai kolom kunci. Yang X2 ini sebagai kolom kunci. Ini saya blok kuning. Oke, ini kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kuncinya kita menggunakan rasio. Rasio itu kita dapatkan dari RHS. RHS ini 90 dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya di X2 dibagi 5 sama dengan 18. Itu juga seterusnya 90 dibagi 3,5 sama dengan 25,714. 2000 dibagi 70 sama dengan 28,571. Nah, di sini di rasionya kita pilih positif yang paling kecil. Sehingga kita pilih 18. Nah, ini ada di D1 min, sehingga ini merupakan baris kunci. Ini saya blok kuning. Nah, kita masuk ke iterasi pertama karena ini soal tabel belum optimal. Iterasi yang pertama ya kita copy dulu tabelnya ya. Ya di sini. Lalu ini kita hapus dulu. Nah, udah bersih. Lalu kita lihat yang keluar di sini adalah D1 min. Ya, dan yang ini yang keluar itu D1 min. Saya blok merah. Lalu yang masuk itu adalah X2. Jadi ini D1 min kita singkirkan. Kita ganti dengan X2. Ya, kita pindah ke sini.
Lalu ini masih tetap ya CBI. X2-nya di sini koefisiennya 0. Nah, di sini untuk mengisi baris X2 itu adalah dengan cara membagi semua angka-angka yang ada di baris tersebut dengan angka kunci. Jadi di sini untuk nilai X1 di X2 ini adalah 2,5 dibagi 5. Ya, gitu. Yang dikunci adalah angka 5-nya karena semuanya dibagi dengan angka 5. Setiap angkanya dibagi 5 termasuk RHS-nya juga dibagi dengan 5. Jadi kita get angkanya. Oke. Lalu untuk mengisi di baris D2 min baris barunya itu dengan cara angka sebelumnya di D2 min di X1 itu 3,5 dikurangi kolom kuncinya di sini untuk X2 itu D2 min 3,5 dikali dengan nilai baru dari baris kunci tadi 0,5. Nah, di sini angkanya yang kita kunci adalah yang kolom yang 3,5. Untuk baris ini semuanya dikalikan dengan 3,5. Jadi saya kunci di sini angkanya. Tapi untuk pengkalinya baris berbeda ya. Kalau X2 nanti dikali 1, D1 plus dikali min 0,2 gitu. Oke, hasilnya 1,75. Lalu contoh lagi untuk hitung nilai baru dari D2 min di kolom X2, yaitu nilai sebelumnya 3,5 dikurangi kolom kunci 3,5 dikali dengan baris kuncinya 1. Nah, ini kita kunci angkanya di 3,5. Nah, seperti itu perhitungannya seterusnya. Kita geser maksudnya. Untuk D3 min sama angka sebelumnya 50 dikurangi kolom kuncinya 70 dikali dengan baris barunya tadi 0,5. Kita kunci di bagian kolom di angka 70. Ya, hasilnya 15. Lalu kita geser sampai RHS, kita dapatkan nilai seperti ini. Lalu kita cek lagi nilai ZC-nya. Sama caranya seperti yang tadi. Itu 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 1,75 ditambah 1 dikali 15. Ini yang kita kunci bagian CPI 001 karena semuanya dikali dengan angka yang sama. Nah, lalu kita geser angkanya, kita dapatkan angka seperti ini. Lalu kita cek lagi untuk JJ min ZC. Dikurangi 15 dan seterusnya. Kita lihat bahwa nilai JJ min ZC masih ada minus, jadi masih belum optimal. Jadi kita teruskan iterasi yang kedua. Kita pilih dulu kolom kuncinya negatif yang paling besar itu 15. Saya blok kuning. Ini X1 menjadi kolom kunci. Lalu kita cari rasionya untuk mencari baris kunci RHS.
ini saya hapus dulu. RHS 18 dibagi dengan kolom kunci 0,5 sampai 36. Oke, nilai rasio yang paling kecil tapi yang paling positif itu 15. Jadi ini adalah baris kunci. Ini saya blok kuning terletak di D2-. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke iterasi yang kedua. Caranya sama ya. Untuk perhitungan simplex, untuk di dalam tabel itu semuanya sama. Tinggal berulang-berulang tergantung fungsi tujuannya. Karena dia minimasi, jadi yang kita cari kolom kunci dan baris kunci sesuai aturan sampai optimal nilainya. Jadi di sini kita hitung lagi sama seperti di awal. Ini yang masuk itu adalah X1 dan yang keluar adalah X2. Yang keluar adalah D2- yang saya blok merah ini. Nah, ini keluar. Lalu kita masukkan X1. Untuk nilai baris baru X1, kita lihat di sini nilai sebelumnya tadi untuk satu baris kita bagi dengan angka kunci. Angka kunci itu merupakan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci di angka 1,75 kalau di sini. Jadi ini 1,75 bagi 1,75, yang saya kunci angka 1,75 pembaginya. Nah, ini semuanya dibagi dengan 1,75 ya. Jadi kita geser angkanya, kita dapatkan, lalu kita hitung lagi untuk nilai baru X2. Caranya sama seperti sebelumnya. Nilai sebelumnya 0,5 dikurangi kolom kuncinya di sini 0,5 dikali baris kunci barunya 1. Oke. Kita kunci angkanya bagian kolom. Kita geser. Sama untuk menghitung nilai D3-. Ya, seperti itu iterasinya berlanjut. Semakin banyak berlatih, akan semakin terbiasa berhitung. Jadi error-errornya semakin kecil harusnya ya. Nilai sebelumnya 15 dikurangi kolom kuncinya 15 dikali dengan baris kunci 1. Kita geser. Nah, kita dapatkan angkanya, lalu kita cek lagi ZC. Saya copy saja di sini biar cepat. Lalu saya geser bagian CPI-nya. Oke. Cara perhitungan sama ya, perkalian antara CPI dengan masing-masing kolom. Lalu kita geser. Kita hitung untuk CC min ZC. Di sini 0 dikurangi 0. Oke. Kita geser lagi angkanya. Kita lihat bahwa di sini masih ada yang negatif. Jadi masih belum optimal ya, ada min 7,5. Ini kita ambil negatif yang paling besar, yaitu di angka min 7,571. Ini saya blok kuning, jadi ini masih belum optimal. Ya, kolom kuncinya adalah D2+. Kita hitung rasionya. RHS dibagi kolom kunci. Oke, positif yang paling kecil adalah 36.
Karena ini belum optimal, jadi kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Iterasi 3. Nih, kita copy dulu kolomnya. Nih, bloknya kita hapus dulu. Oke. Kita lihat di sini yang keluar itu adalah X2, yang masuk itu adalah D2+, jadi ini X2-nya hilang. Kita ganti D2+. Di sini D2+ di sini koefisiennya 1, jadi kita kasih angka 1 di sini. Lalu nilai yang baru untuk D2+ adalah nih, semua nilai baris kuncinya ini dibagi dengan angka kuncinya, yaitu perpotongan antara kolom dan baris. Lalu ini kita kunci di sini karena semuanya dibagi dengan 0,286 sampai HS. Oke. Lalu untuk nilai baru X1 ini saya blok saja. Nilai baru X1 lama dikurangi kolom dikali baris. Ini kita kunci angkanya untuk kolom. Lalu kita dapatkan angkanya seperti ini. Untuk D3 min sama kayak sebelumnya, dikurangi kolom dikali dengan baris. Kita kunci angkanya bagian kolom. Nah, seperti ini. Lalu kita cek ZC-nya. ZC itu rumusnya sama. Ini kita geser saja, kita copy. Oke. Kita dapatkan kayaknya seperti ini. Lalu kita hitung JJ min ZJ 0 dikurangi 0 ya, hasilnya seperti ini. Masih ada yang minus ya, ini masih belum optimal, ini belum optimal. Jadi kita masuk ke iterasi yang keempat. Ini kita tentukan kolom kuncinya dulu. Jadi ini di D1+. Saya blok yang agak tebal. Mana ya? Ini kita hapus dulu bagian sini. Nah, kita cari rasio RHS dibagi kolom, hasilnya minus ya. Yang positif terkecil adalah ini 10, jadi D3 min ini sebagai baris kunci. Lalu kita masuk ke iterasi keempat, kita copy, kita hapus dulu. Di sini yang keluar adalah D3 min, yang masuk
adalah D3 plus. Jadi ini 3 minnya keluar, yang masuk D3 plus. D3 minnya keluar, yang masuk D1 plus. D1 plus. Lalu nilai barunya di sini D1 plus 0 dibagi 20. Sini kita kunci angkanya. Oke. Lalu nilai baru di sini D1, D2 plusnya dikurangi kolom dikali dengan baris. Kayak ini dikunci. Lalu untuk X1 sebelumnya dikurangi kolom dikali baris, kita kunci angkanya, kita dapatkan angka ini. Lalu kita cek lagi ZC, ini D1 plus D1 plusnya ini angkanya 1. Oke, masih benar ya. Ini X1 nya 0, D2 plusnya 1. Jadi kita cek ZC nya, kita copy, lalu CC min ZC, ZC nya sini 0 dikurangi 0. Ya, di sini sudah optimal ya. Sudah tidak ada yang negatif. Di CC min ZC sudah tidak ada yang negatif. Berarti sini sudah optimal. Lalu untuk kesimpulannya kita rekap dulu nilainya. Untuk X1 nilainya adalah 40. Untuk X2 nilainya di sini tidak ada, jadi sini 0. Lalu untuk D1 positif di sini ada angka 10. Saya kecilkan sedikit. Lalu D1 min minnya di sini ada angka, ntar nih saya buat kotak aja biar mudah. Nah, biar kelihatan. Nih, saya rapikan sekalian. Nah, untuk D1 min-nya tidak ada, jadi 0. D2 plus D2 plusnya di sini ada 50. D2 min ya, D2 min-nya di sini tidak ada, jadi 0. D3 plus di sini juga 0. D3 min
di sini 0. Oke, jadi kita lihat di sini untuk sasaran 1. Sasaran 1 tadi itu penyimpangannya ada di D1 plus. Jadi kita lihat di sini D1 plus. Nah, di sini D1 plusnya itu ada angka sama dengan 10. Jadi di sini artinya ada penyimpangan di atas nilai sasaran sebanyak 10 jam. Jadi sasaran pertama tidak terpenuhi. Lalu untuk sasaran kedua tadi juga D2 plus penyimpangannya. D2 plus. Sama dengan 50. Sini artinya ada penyimpangan di atas nilai sasaran sebanyak 50 jam. Jadi sasaran 2 tidak terpenuhi. Lalu sasaran ketiga. Sasaran ketiga tadi D3 min. D3 min sama dengan 0. Jadi kita lihat sini ya, tadi D1 ini saya blok aja. Ini dan ini. Jadi ini 0 artinya tidak ada penyimpangan di bawah nilai sasaran sehingga sasaran sasaran 3 terpenuhi. Oke, jadi inilah kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyelesaian goal programming. Jadi nanti untuk keputusan selanjutnya tergantung dari bagaimana mengambil keputusan dengan hasil yang seperti ini. Oke, saya rasa sekian tutorial dari saya mengenai goal programming non-preemptive. Jadi kita ketemu lagi untuk tutorial selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat untuk buat video tutorial buat kalian yang masih belajar dan saya juga masih belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.